Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Allah izinkan kita untuk melangkahkan kaki kita, dikuatkan jiwa dan raga kita untuk dapat menghadiri undangan kajian rutin yang disampaikan oleh panitia di Masjid Al-Mutawwir, kuliah duha yang insya Allah senantiasa dilakukan setiap pekan sekali. Mudah-mudahan langkah kita, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kekuatan ini menjadi kekuatan iman yang besar kepada kita. Sehingga dengan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah, mampu menguatkan keimanan kita, mengistiqomahkan keimanan kita. Dalam kondisi apapun, mudah-mudahan insya Allah tetap tunduk, taat, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan insya Allah tercurah limpah kepada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah patut kita syukuri sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang besar kepada kita. Ya, salah satunya adalah kenikmatan yang luar biasa. Sampai detik ini Allah beri kesempatan kita untuk bertemu di tahun baru Hijriyah, untuk bisa diberi kesempatan oleh Allah menghirup oksigen yang seluas-luasnya, yang sebebas-bebasnya. Sehingga karunia ini patut kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Sehingga insya Allah ketika bersyukur dengan cara yang benar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kenikmatan yang cukup kepada kita insya Allah. Ya, karena konsepnya apa tuh kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kita bersyukur ya kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang nanti akan membuat kita terus merasa cukup, berkah, kemudian juga tunduk, taat, patuh kepada Allah. Ketika sudah bersyukur, Allah apa janjinya? La azidannakum. Allah akan ziyadah terus, beri tambahan terus. Akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu.
Wala in kafartum, tapi kalau seandainya kitanya kufur, menutup diri, ya, tidak mensyukuri apa yang Allah beri, inna azabi lasyadid. Maka ingat kata Allah, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Hadirin jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu di tahun ini nih, kira-kira apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong 11 bulan berikutnya? Atau setidaknya minimal apa yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus diri ini sebagai seorang hamba Allah. Karena Muharram ini Masya Allah luar biasa. Muharram itu disebut sebagai bulan khusus, Syahrullah, bulannya Allah. Kan ada 4 bulan ya, 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah. Jadi ketika Allah sampaikan di Quran tuh 12 bulan ya, sesungguhnya perhitungan itu kata Allah di sisi Allah adalah 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa aja kira-kira tuh 4 bulan haram tuh? Ya salah satunya adalah Muharram. Yang duanya berurutan, yang duanya selang. Ya, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah kemarin tuh Masya Allah tuh sebagai bulannya Allah tuh. Karena banyak referensi-referensi yang menyatakan bahwa ketika Syahrullah itu hadir, turun gitu ya, maka insya Allah keberkahan-keberkahan itu akan banyak diturunkan. Sehingga bagaimana kita menyikapi tahun baru Hijriah ini, Muharram ini, dalam kondisi kehidupan kita sebagai seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ya Quran surah Al-Hasyr sebagaimana yang tadi disampaikan di awal, di pembukaan awal tadi kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah itu yang beriman dari situ. Kenapa bukan wahai manusia ya? Ini juga mungkin patut kita perhatikan. Ya kalau kita dalam pribadi diri kita, hati kita masih mengaku bahwa diri kita ini sebagai seorang mukmin, maka kena tuh ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Wal tanzur, dan kemudian perhatikan, lihat nafsun, masing-masing pribadi kalian, nafas kalian masing-masing, ma qaddamat lighad, kira-kira apa yang nanti akan diperbuat untuk hari esok. Besok nih kita mau ngapain?
Berarti kalau Allah sudah bilang gitu, tentu pasti ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha teliti, maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Jadi sedikit saja kita melakukan sedikit kebaikan, Allah akan catat. Begitu juga sedikit kita melakukan keburukan, kesalahan, dosa, Allah juga akan catat. Dua-duanya akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melaksanakan amal perbuatan seperti biji dzarrah pun, ya, Allah akan balas, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Sehingga ketika memasuki bulan ini, ya patut kita muhasabah diri. Ya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana mengevaluasi pribadi kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira 11 bulan yang lalu bagaimana ya kondisi kita, wabil khusus dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bagaimana ya 11 bulan yang lalu? Itu patut dimuhasabahi, patut dievaluasi. Karena kata Sayyidina Umar, Khalifah Umar bilang gimana tuh? Hasibu qabla an tuhasabu. Coba hasibu, hisablah diri kalian semuanya tuh. Evaluasi diri. Qabla an tuhasabu, sebelum kita semuanya nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita nanti dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah di sana, ya, nanti masing-masing manusia tuh ya udah nggak bisa berbuat apa-apa, tinggal terima catatan-catatan amaliyahnya saja. Ya. Kata Allah di surat Al-Isra ya, ayat 14. Iqra kitabak, baca nih catatan amaliyahmu. Baca nih kata Allah bukumu. Kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Maka kata Allah, cukup bagimu pada hari ini merupakan catatan amal perbuatanmu. Itu kan bahasanya sudah bahasa sampai ke akhirat tuh ya. Apakah kita mau menunggu muhasabah itu kita menuju negeri akhirat dulu? Ya tentu tidak. Muhasabah itu ya bisa kita lakukan setiap waktu. Karena ya kita melakukan kehidupan ini kan berjalan dengan waktu. Atau paling tidak ya setidaknya ketika kita menjelang tidur, sebelum tidur, ya ketika ada aktivitas sebelum tidur, kemudian bagaimana menjelang tidur. Ya sebelum merem itu mungkin kita muhasabah dulu, masih melek, ya Allah bagaimana kondisi saya hari ini ibadahnya. Ya Allah bagaimana kondisi saya hari ini sosialnya. Sambil berdoa kan mudah-mudahan apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan hari ini Allah catat sebagai amal soleh. Dan besok juga sama. Dan mudah-mudahan segala sesuatu yang dilakukan yang sifatnya buruk, keburukan, kemaksiatan, mudah-mudahan Allah ampuni. Kan ada kisahnya ya, orang yang ternyata dijamin masuk surga, ya,
kata Rasul, padahal amaliyahnya biasa doang. Salah satunya apa? Dia selalu bermuhasabah diri sebelum tidur tuh. Memaafkan kuncinya. Memaafkan seluruh orang-orang yang melakukan keburukan terhadapnya. Dimaafkan sebelum orang itu minta maaf. Kan hal yang sepele kelihatannya, tapi Masya Allah luar biasa. Maka kita juga perlu punya amalan-amalan yang mungkin terlihat kecil, terlihat sepele, tapi mudah-mudahan itu yang menjadi wasilah menghantarkan kita terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kira-kira udah muhasabah belum? Kira-kira amalan apa ya yang sering kita lakukan, yang mudah-mudahan itu kontinu kita lakukan, bisa jadi Allah ridho terhadap itu dan bisa jadi wasilah untuk menghantarkan kita menuju jannahnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama kali perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dicek kembali. Apalagi kita beberapa bulan sebelumnya kan sudah ditarbiyah sama Allah. Sudah dididik sama Allah di bulan Ramadan. Masya Allah. Kira-kira efeknya masih nempel atau tidak sampai hari ini? Efek daripada tarbiyah Allah di bulan Ramadan. Masih kerasa nggak sampai bulan Muharram ini? Masih ada nggak sampai bulan Muharram ini? Jadi keberkahan-keberkahan yang banyak disebutkan di bulan Ramadan tuh, di bulan Syawal, di bulan Muharram, maaf. Ya mudah-mudahan juga kita dapatkan, ya. Karena kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tuh, keberkahan itu bisa jadi datang nanti hari, jadi setiap bulan itu ada hari-hari keberkahan. Setiap tahun juga ada bulan-bulan keberkahan. Maka kita perlu cari itu, ya. Perlu kita lakukan. Kira-kira kita mau ngelakuin apa? Gitu. Kalau yang banyak yang dilakukan ya rata-rata masyarakat hari ini di bulan Muharram apa? Mengadakan santunan anak yatim dan lain-lain. Kenapa? Karena memang ada satu hadis yang disampaikan begitu. Rasulullah itu kalau bulan Muharram, baginda Rasulullah itu lebih senang menyantuni, mendatangi anak-anak yatim. Karena tadi bulan ini adalah bulannya Allah. Bagaimana kita memanfaatkan, memaksimalkan bulan Allah ini dalam rangka ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu poinnya tuh yang pertama tuh. Sehingga ketika kita ketemu di bulan Muharram 1446 nih, ya, ini kita baru memasuki di pekan pertama, Bu, Pak. Sehingga masih banyak kesempatan insya Allah. Mudah-mudahan nanti tanggal 10 juga kita bisa puasa ya, puasa Asyura 10 Muharram. Karena siapa yang berpuasa di bulan Muharram ya, 10 Asyura tuh, 10 Muharram, apa katanya? Insya Allah akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Tuh, coba nanti kita kejar tuh. Kalau di tahun lalu mungkin kita belum sempat melaksanakan puasa Asyura, mudah-mudahan di tahun ini Allah berikan kesehatan kita, kekuatan iman kita, jiwa dan raga kita untuk bisa melaksanakan saum di Muharram ini, insya Allah. Ya, sehingga perlu dilatih sedikit demi sedikit. Hadirin
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah evaluasi itu ada, kita coba cek gitu ya, walaupun misalkan idealnya kan mungkin ditulis gitu ya, kalau mau, kalau bisa silahkan. Tapi kalau tidak, ya berarti cukup, kata Allah apa tadi, kafa binafsika, cukup diri kita aja. Al yauma alaika hasiba, cukup diri kita aja tuh yang tahu tuh bagaimana kondisinya, kira-kira yang kita lakukan ini Allah ridho tidak, kira-kira yang kita lakukan ini sesuai dengan perintahnya tidak, kira-kira yang kita lakukan ini sesuai dengan contoh Rasulullahnya tidak. Ya minimal begitu aja. Setelah dimuhasabahi maka diperbaiki, ya sesuai nggak kira-kira apa yang kita lakukan dengan perintah Allah dan contoh Rasul. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan kalau tidak berdasarkan perintah, kira-kira dapat nilai ibadah tidak? Ya tentu tidak. Apa yang kita lakukan ya kalau tidak berdasar perintah, ya nggak bakal disebut sebagai ibadah di hadapan Allah. Ya berarti sia-sia dong, percuma dong, ya begitu. Coba kalau di pabrik tuh, ya mungkin walaupun misalkan masuknya sebagai loyalitas sebagai karyawan gitu ya, kalau di pabrik tidak ada perintah dari atasan, kemudian kita lakukan perintah itu, kira-kira atasan gimana? Ya mungkin ada yang senang gitu ya, ada yang tidak. Kan begitu logikanya. Jadi kalau muhasabahnya sudah dilakukan, maka mulai diperbaiki, dicek, dilihat apa yang kita lakukan ini sesuai nggak dengan perintah Allah dan contoh Rasul. Kalau sesuai, insya Allah mudah-mudahan Allah ridho, Rasul pun ridho. Ya. Kuncinya bagaimana? Ya tentu ketika kita berharap Allah itu ridho, ya udah tinggal bagaimana melihat Rasulullah Muhammad SAW memperjuangkan din ini. Jadi kalau kita berharap ridhonya Allah, ya lihat bagaimana Rasulullah melakukan itu. Karena kalau di Quran surah Ali Imran itu ya, kata Allah gimana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya kalian bilang gimana? Tuhibbunallaha, kalau kalian semuanya mengatakan diri kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah tuh. Yuhibbukumullah, maka secara otomatis Allah akan mencintai kalian. Kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kemudian Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya mudah-mudahan insya Allah ketika kita sudah mengatakan diri kita, saya ini sebagai umatnya Rasulullah, bagaimana saya harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau. Baik contoh itu dalam urusan skala kecil ya, skala pribadi, atau keluarga, masyarakat, bahkan sampai urusan yang paling besar, ngurusin umat, urusan negara. Sehingga kalau sudah begitu, insya Allah mudah-mudahan
Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah rela ya. Kalau Allah sudah ridho mah insya Allah apapun yang kita panjatkan, yang kita harapkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika muhasabahnya sudah, perbaikannya sudah, ya, maka untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di hadapan Allah seperti apa yang disampaikan oleh Allah, maka apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, lihat kira-kira apa yang nanti akan kita perbuat untuk hari esok. Kalau sudah begitu gimana berarti? Membuat planning hidup. Ya, planning hidup kitanya bagaimana? Apakah hidup kita sebagai manusia ini mengalir begitu saja? Atau kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ini memang benar-benar dipersiapkan untuk bisa kehidupannya menjadi berkah, kehidupannya jadi amal soleh, perbuatan-perbuatan. Jadi planning tuh. Ketika masih sendiri bagaimana, ketika sudah berkeluarga bagaimana, ketika sudah punya rezeki dalam bentuk momongan anak bagaimana. Itu Masya Allah tuh luar biasa. Siapa tadi yang dicontoh? Ya Rasul. Kalau kita masih dalam urusan pribadi, bagaimana pribadi ini menjaga agar tidak keluar daripada rel-rel, jalur-jalur yang Allah tetapkan, ya. Masih pribadi ini misalkan masih single, kan godaan orang-orang single, Masya Allah luar biasa di luar tuh. Kalau tidak menjaga kualitas imannya, setelah single kelewat, dapat suami atau dapat istri yang insya Allah mudah-mudahan bisa jadi pendamping hidup yang benar. Itu juga perlu planning. Kira-kira nanti keluarga kita mau dibawa kemana? Apakah keluarga kita hanya sekedar dikasih makan hidup doang? Atau memang benar-benar di planning? Nanti keluarga kita tujuannya kemana? Surganya Allah bareng-bareng. Ya Masya Allah luar biasa. Kemudian ketika punya rezeki dalam bentuk dikasih anak dan lain sebagainya. Nah, anak ini nanti kira-kira mau dicetak bagaimana? Udahlah cukup, misalkan kata bapak-bapaknya, saya mah sudah memberikan kewajiban saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, memberikan nafkah. Tapi tidak mendidik anaknya. Walaupun anak itu lebih lekat ya rata-rata kepada ibunya di rumah, tapi bapak juga punya kewajiban yang sama ya, untuk bagaimana merumuskan, karena nahkodanya rumah tangga itu ya bapaknya, sopirnya itu bapaknya. Kira-kira mau dibawa kemana itu rumah tangganya? Mau dibawa menuju ridha Allah atau dibawa menuju murkanya Allah? Itu tinggal dua pilihan. Sehingga yaitu contohnya memplanningkan diri kita tuh begitu ya. Contoh dalam urusan kerja saja tidak berbentuk tujuan akhirat gitu ya. Urusan kerja tuh Masya Allah tuh planningnya luar biasa. Pasti aja ada evaluasinya. Ketika tutup buku akhir tahun, pasti ada evaluasi. Apa kira-kira yang kurang? Apa kira-kira yang perlu ditingkatkan?
maka ditulis. Ini yang kurangnya sebagai bentuk evaluasi. Nanti kekurangan ini akan ditingkatkan berikutnya sebagai bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas. Jadi punya tujuan. Ya. Ketika kita memplanning itu pasti punya tujuan hidup kita. Muhasabahnya sudah selesai tadi dilakukan. Kekurangannya kelihatan. Ya. Kemudian kelakuan segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang diperintah Allah dan contoh Rasul. Di planning, dibuat rencananya dengan matang. Visi misi hidupnya bagaimana? Kita hidup itu kan tidak hanya sekedar hidup. Kalau kata Buya Hamka, kalau kita hidup hanya sekedar hidup, ya, hidup kita ini hanya sekedar hidup gitu, ngalir begitu aja. Kerbau yang di sawah juga hidup. Sapi yang di ladang juga hidup. Hewan-hewan yang berkeliaran juga hidup. Kalau hidupnya hanya sekedar hidup. Maka perlu ada perbedaan yang jelas. Visi dan misi hidup kita tuh bagaimana? Kalau Allah saja, Sang Khalik yang maha segala-galanya, yang maha menciptakan, ketika menciptakan kita sebagai manusia, sebagai hambanya, punya tujuan. Lah kita ketika hidup nggak punya tujuan. Masya Allah, hebat berarti kan? Allah saja menciptakan kita punya tujuan, punya visi, misi yang jelas. Maka bagaimana hidup kita? Sama. Ketika Allah bilang wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, berarti kita mempersiapkan segala sesuatunya, melihat untuk hari esok, tujuannya adalah akhirat nanti ke depan bagaimana. Maka perlu visi dan misi yang jelas dalam hidup kita. Misi dan visi itu tentu perlu disinkronkan. Dengan siapa ya? Dengan Allah. Kalau kita punya visi dan misi hidup tapi nggak sinkron dengan visi dan misinya Allah, nggak bisa. Karena yang maha mengatur kehidupan ya Allah. Allah yang maha mengatur kehidupan punya visi dan misi untuk manusia. Ketika menciptakan manusia, apa tujuannya katanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, di Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali tujuan proses penciptaan itu setelah jadinya nanti bagaimana? Illa liya'budun. Kecuali agar mereka itu bagaimana mengabdi. Pengabdiannya kontinu, tidak terputus. Selama dia hidup, maka selama itulah pengabdiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana tujuan hidup kita? Ya, sinkronkan dengan tujuan apa yang disampaikan Allah. Kalau Allah pengennya tujuan hidup kita ini sebagai seorang hamba yang terus mengabdi, maka terus diabdikan diri kita ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti tujuannya negeri akhirat yang lebih baik, kata Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah akhirat itu, kata Allah, khairul laka, lebih baik bagimu, minal ula, dan lebih utama. Ya. Coba dicek kira-kira sudah sinkron belum hidup kitanya tuh, visinya, tujuannya. Sudah disinkronkan belum dengan tujuan penciptaan kita di dunia oleh Allah? Kalau belum berarti mulai ditata. Mulai ditata sehingga insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit apa yang Allah sampaikan bisa juga kita
kerjakan. Misinya, ya, kalau visinya tadi Allah pengen menciptakan hidup kita ini sebagai hamba yang terus mengabdi proses penciptaannya. Kemudian selain itu gimana? Dalam Quran surat Al-Baqarah itu jelas kan disampaikan oleh Allah. Ketika Allah bilang gimana tuh? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Sehingga ketika visinya sudah jelas, kita memahami tugas dan fungsi kita sebagai manusia di muka bumi. Ya. Tugasnya nanti apa? Sebagai seorang khalifah. Ya, pemahamannya nanti khalifah itu kalau ibu-ibu ya tidak hanya sebatas saya harus jadi pemimpin gitu ya. Karena berbicara khalifah kayaknya urusannya laki-laki itu. Ya, bagaimana ibu menjadi seorang pemimpin di keluarganya dalam urusan apa? Ngurusin tata kerja rumah. Ngurusin rumah itu tugasnya siapa? Ya, ibu-ibu. Kasur, dapur, sumur gitu ya. Kan ibu-ibu tuh Masya Allah tuh kalau sudah begitu tuh. Secara umum bapak-bapaknya menjadi nahkoda utama, ibu-ibunya jadi keneknya. Ketika nahkodanya berbelok sedikit, diingatkan sama keneknya kan. Jangan dibiarkan kalau nahkodanya lagi menceng tuh. Dan yang perlu difahami, seorang istri dalam kondisi apapun taat, kewajiban taat kepada suami itu Masya Allah pahalanya besar ya. Bahkan Rasulullah sampaikan tuh kalau ada ya yang diperbolehkan untuk manusia bersujud setelah sujud kepada Allah, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tuh. Jadi istri mah bismillah aja udah, itoah aja sama suami. Selama suaminya tidak menyimpang, ketika kita itoah insya Allah dapat pahala. Ketika kita tidak taat terhadap suami, itu juga berdosa. Ya. Ini perlu kita perhatikan tuh, seorang istri ini. Mungkin kita melihatnya sepele. Contoh, kita mau puasa, suaminya ada, masih ada, bukan seorang janda. Kira-kira puasa itu perlu izin nggak? Perlu. Puasa Senin Kamis bagus nggak? Sesuai perintah Rasul? Contoh Rasul? Seorang istri mau melaksanakan puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid dan lain sebagainya yang dipandang itu sebagai bentuk amal soleh nantinya, kalau tidak izin dengan suaminya gimana? No. Mungkin ini sepele ya, sepele. Kita memandang ini sepele, puasa Senin Kamis jadi amal soleh lah insya Allah. Tapi kalau izinnya tidak diizinkan oleh suami, gak bisa. Kalau kata suami, ya kita puasa bareng. Atau kata suami, ya silahkan puasa. Itu sudah dapat SK, rekomendasi, insya Allah jadi amal soleh. Kalau misalkan kata suami, gak usah, nanti aja. Nurutnya si istri juga jadi amal soleh ketika tidak melaksanakan puasa. Karena patokannya itoahnya kepada suami. Gitu tuh. Kalaupun tidak puasa, ketika kata suami nanti aja puasanya, tuh, kitanya taat nggak puasa, jadi amal soleh bu. Gitu tuh. Itu hal sepele, tapi kadang mungkin banyak dilupakan. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi perlu disinkronkan visi dan misi hidup kita dengan
visi dan misi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia. Ya. Kalau Allah pengennya kita terus ibadah, maka terus lakukan ibadah. Ibadah itu kan sebetulnya masih ya masih umum sifatnya. Apapun yang kita lakukan, selama itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, insya Allah jadi nilai amal soleh, ibadahnya di situ. Ya, bukankah kitanya sudah bilang terus tuh ya di Quran surat Al-Fatihah tuh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitanya kan udah setiap sholat 5 waktu minimal 17 kali tuh bilang begitu ya. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Setiap sholat kita baca itu, tapi tidak memahami apa yang kita baca, ya udah wassalam. Maka penting menyinkronkan, itu penting ya. Kitanya sudah siap ya Allah saya mengabdi sepenuhnya, tapi ternyata tidak dilakukan. Gimana kira-kira? Ya. Tugas kita, tujuan kita untuk ibadah tapi tidak beribadah. Kemudian fungsinya ya, tugasnya dan fungsinya kita jadi sebagai seorang pemimpin tapi tidak juga dilakukan. Ya minimal memimpin diri sendiri kan. Minimal memimpin diri kita sendiri. Yang bapak-bapaknya minimal diri sendiri dan keluarga. Ya tadi mau dibawa kemana keluarganya? Masih ingat kajiannya waktu beberapa bulan yang lalu apa kapan yang Ustadz Fatih Karim itu kan ya? Bagaimana membawa keluarga kita itu menuju ke surga? Itu masih nempel nggak coba itu kan? Gimana tuh? Ya kan? Jadi perlu sinkron istri dengan suami, perlu sinkron suami dengan Allah, dengan Robnya. Jadi antara sang Khalik dengan makhluk itu sejalur, sefrekuensi. Kalau Allah maunya A ya kita A, jangan Allah maunya A kitanya B, nggak nyambung. Ya, itu. Nah kemudian kalau muhasabahnya sudah, kemudian juga kita berusaha membuat planningnya sudah, ya. Kemudian kita juga berusaha untuk bagaimana melaksanakan itu sesuai dengan contoh dan perintahnya sudah, tujuan hidupnya, visi misinya sudah, yang terpenting gerbang utamanya perlu dibuka. Kalau itu kita lakukan tapi gerbang utamanya nggak dibuka, pintunya nggak dibuka, kuncinya nggak dibuka, nggak bisa. Ya. Di mana kuncinya? Nanti silakan dibuka di Quran surat As-Saff ya, ayat 10 sampai ayat terakhir tuh, 13 tuh. Di situ kan Allah bilang tuh, ada jaminan-jaminan ketika Allah sudah bilang, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tuh kuncinya tuh. Berarti harus ada apa? Harus ada transaksi. Kita mau beli air minum ini ada transaksi nggak? Ada. Kalau sekedar air minum ini diambil dari tokonya, kira-kira halal nggak jadinya tuh? Kita ambil air minumnya 1 dus, kemudian kita kasih uangnya berapapun itu, tapi kalau tidak ada akad, tidak ada transaksi, halal nggak? Itu kuncinya. Akadnya itu, transaksinya yang membuat halal. Gerbang utamanya. Bapak dan ibu bisa bersatu, bisa bersama. Karena apa yang menghalalkan? Hah? Akad. Akad itu akan merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Ya kan? Ketika kita bilang yang tadinya si ibu ini bukan mahram kita, ya,
bukan hak milik kita, kemudian kita bilang qabiltu nikahaha, maka sah, halal semuanya dimiliki oleh kita, oleh suaminya, oleh si bapaknya. Kan begitu. Masuk ya, kalau perusahaan tadi tuh masuk ke perusahaan, ada MOU nggak? Ada. Biar nanti MOU itu dilakukan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan ya. Tadi mah teknisnya tuh, tapi gerbangnya yang perlu kita buka. MOU-nya dulu nanti sama perusahaan. Nanti MOU-nya nih begini nih. Kamu sebulan dapat gaji sekian. Gitu kan? Maka ketika sudah melakukan MOU itu, sah dia menjadi seorang karyawan, kemudian apa yang dia lakukan, maka akan dapat imbalan. Gitu. Kunci utamanya perlu dibuka. Kalau tidak dibuka, nggak bisa. Maka apa yang disampaikan Allah di situ? Hal adullukum ala tijarah. Maukah kalian aku tunjukkan dalam satu perniagaan? Perniagaan itu apa? Jual beli. Jual beli itu transaksi bukan? Transaksi. Kalau transaksinya tidak dilakukan, nggak bisa. Kita mau ngaku gimana juga nggak punya legalitas. Itulah legalitas seorang muslim. Ya. Lebih dahsyat lagi nanti gimana tuh di Quran surat At-Taubah tuh ya. Nanti dibaca tuh. Gimana kata Allah? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi transaksinya nanti Allah kasih jannah. Masya Allah, luar biasa. Jannahnya punya siapa? Kita dihidupkan oleh Allah dengan rezeki siapa? Kemudian ketika pulang, kita dikembalikan kepada jannahnya. Jadi kita nggak punya modal hidup di dunia ini, dimodalin sama Allah. Kalau semua modal yang diberikan oleh Allah dimaksimalkan untuk visi dan misi disinkronkan kepada Allah, maka insya Allah ujungnya tadi itu. Ya. Di Quran surat As-Saff itu gimana? Ketika kita sudah melakukan hal adullukum ala tijarah, maukah kamu aku tunjukkan dalam satu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang nanti kalau perniagaan itu kita MOU ya, kita lakukan, tunjikum min adzabin alim, itu akan menghindarkan kita dari azab api neraka yang amat pedih. Kalau sudah dihindarkan dari api neraka, kira-kira kemana? Iya, otomatis ke surga kan? Iya, wong pilihannya cuma neraka dengan surga. Allah menciptakan neraka dengan surga. Kalau Allah bilang tunjikum min adzabin alim, maka otomatis pasti Allah akan masukkan ke surga. Ya. Apa di situ? Tu'minuna billah, kitanya benar-benar beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabili, dan berjihad, berjuang dengan sungguh-sungguh, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian. Jadi memperjuangkan agama Allah itu berat. Ya. Kalau nggak berat, mungkin Rasulullah nggak diutus sama Allah ya. Untuk mengidharkan dinullah, ya, membumikan agama Allah itu masya Allah beratnya luar biasa. Makanya lihat bagaimana perjuangannya para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang terdahulu yang siap sedia waktunya, jiwa raganya, hartanya, semuanya diserahkan hanya untuk Allah karena faham konsep ini.
bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu kata Allah lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun. Kalau kitanya mengetahui, kitanya faham, kitanya sadar. Gitu. Kira-kira mau nggak dengan begitu tuh? Ya, pintu gerbangnya kita buka dulu. Ya, kita mau masuk rumah juga kalau dikunci nggak bisa. Itu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan bisa dilakukan. Jadi bagaimana memperteguh keimanan kita? Ya. Sehingga kata Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau sudah begitu, ya, maka jaminan Allah di situ apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannatin, dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surganya. Ke dalam surga, kita dimasukkan ke dalam surga. Yang kata Allah di dalam surga itu bayangannya gimana? Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di dalam sungai itu, di bawahnya sungai, di dalam surga itu di bawahnya sungai. Kan sungainya tuh kalau kita pernah baca hadis tuh ya, ada beberapa sungai itu. Ada yang dari air yang jernih, ada yang dari madu, ada yang dari susu, Masya Allah. Luar biasa tuh. Tajri min tahtihal anhar. Sehingga kitanya siap nggak dengan begitu? Ya. Jadi perlu memahami maksud dan tujuan hidup kita ini. Ya. Mumpung masih di bulan Muharram. Jadi persiapkan segala sesuatunya dengan benar, dengan baik. Ya. Kemudian jaminannya lagi apa? Ketika Allah sudah bilang apa tuh? Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Nanti Allah akan berikan tempat, sediakan tempat maskanah thayyibatan yang terbaik fi jannati adn, dalam surga Aden. Mau nggak kira-kira tuh? Coba secara logika ya, manusia ketika sudah bilang kenikmatan tuh pasti mau. Logikanya pasti bermain ketika sudah berbicara nikmat. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fauzul azim. Yang demikian itulah fauzul azim, kemenangan yang amat sangat besar, kemenangan yang agung. Apa cukup sampai di situ jaminan Allah? Tidak. Masih banyak bonus-bonus yang lainnya. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada sesuatu yang lain, tuhibbunaha, yang kau lebih cintai, kata Allah. Apa? Ketika kita sudah berjuang bagaimana memperjuangkan dinullah, berjuang bagaimana agar Quran bisa tegak di muka bumi gitu ya.
Akhirnya ya namanya perjuangan kan lelah, letih, lesu, segala macam campur aduk ya ujiannya. Maka Allah kasih berita gembira itu. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Kemenangan dari Allah, ya, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sangat dekat. Jadi kalau selama ini kita berjuang, ya, berjuang terus bagaimana mengistiqomahkan itu, tapi merasa capek, merasa lelah, merasa letih. Ingat aja tuh surat ini. Rasul dulu, ya, Rasulullah Muhammad SAW ketika memperjuangkan dinullah ada rasa lelah, rasa letih, rasa capek? Ada. Apalagi ketika ditinggal orang-orang tercintanya. Aduh, bagaimana ini ya. Tapi apa yang Allah berikan? La tahzan, jangan bersedih. Ya. Itu sudah sunatullah begitu. Para nabi, para rasul dahulu juga sama mendapatkan itu. Bahkan diberikan surat khusus ya Rasulullah ya. Tuh coba dibaca tuh surat Yusuf. Ya kan? Ketika merasa berputus asa, coba dibaca tuh surat Yusuf. Bagaimana kondisinya Yusuf dulu masa kecil, remaja, dewasa. Oh, Masya Allah. Dari kecil aja sudah terpisah dari kedua orang tuanya. Sama nggak dengan Rasul? Sama. Masa remajanya dikucilkan ya. Sama nggak dengan Rasul? Sama. Coba tuh baca surat Yusuf katanya gitu ya. Jadi timbul lagi tuh gairahnya. Nah kalau kita hari ini begitu, yang nggak ada lagi, baca lagi tuh Qur'annya, baca lagi sirah nabawinya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini kira-kira sudah melampaui atau paling tidak sudah mendekati belum dengan apa yang sudah dilakukan para nabi, para rasul, para orang-orang soleh terdahulu? Ya kalau belum, ya lakukan itu. Kuncinya dibuka, laksanakan apa yang tadi disampaikan. Ya, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Maka wa basyiril mu'minin. Berikan kabar berita gembira ini kepada orang-orang mukmin. Ya. Kalau sudah siap sedia, kitanya dalam kondisi apapun berjuang di jalan Allah, tidak putus asa, pantang menyerah gitu ya. Nanti diuji sama Allah. Apa tuh? Di ayat ke-14-nya tuh diminta gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Tuh, nanti Allah akan uji wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semuanya penolong agama Allah. Kunu ansarullah kama qala, sebagaimana yang diucapkan Isa bin Maryam lil hawariyin, kepada hawariyinnya, para pengikut yang setianya. Man ansari ilallah, siapa yang mau menolong saya untuk menegakkan agama Allah? Apa yang disampaikan hawari? Nahnu ansarullah, kami hawari ini akan menolong agama Allah. Tapi pada prosesnya nanti gimana? Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil. Seleksi alamnya akan pasti berlaku. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Maka dari golongan Bani Israel itu, kata Allah di ayat itu ya, fa'amana, dia akan beriman. Wa kafarat ta'ifah, bagian lainnya kan, golongan yang lainnya akan
kufur. Itu sudah sunatullah. Ketika berjuang, sunatullahnya akan diuji dengan berbagai macam dan kondisi. Siapa yang kuat akan tetap istiqomah, yang lemah akan tersingkirkan. Maka terus bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah ridhoi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah sebut sebagai amal soleh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tetap istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kiranya hal-hal yang berkaitan dengan Muharram ya. Kalau mungkin di luaran kita banyak ada tablik akbar dan lain sebagainya, Muharram itu bersifat hal-hal yang sudah sering dilakukan gitu ya. Ya sama, tadi juga sering dilakukan kan, kita perlu muhasabah, sering dilakukan nggak? Kita perlu melakukan amal-amal soleh, sering dilakukan nggak? Kita perlu memplanning kehidupan kita, tujuannya, visi misinya harus disesuaikan dengan Allah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana buka kuncinya. Kuncinya ada di situ. Ya. Jadi bagaimana kita tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya bertijarah, maka orang berdagang itu sunatullahnya pengennya apa? Untung apa rugi? Ya untung. Nggak ada orang yang dagang pengen rugi, nggak ada. Ya. Semua orang ketika menjual segala sesuatu pengennya untung, nggak ada pengen rugi. Saya mau jualan tapi pengen rugi, nggak ada. Nah maka disitulah banyak keuntungan-keuntungan yang Allah berikan ya. Walaupun sebetulnya banyak, insya Allah ayat-ayat yang lain banyak. Tapi sebagai kunci gerbang, maka itu yang patut kita lakukan ya. Karena jaminannya sudah. Karena segala sesuatu yang kita punya ya, tadi di Quran surat At-Taubah itu ya, Allah bilangnya gimana? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum. Jadi udah dibeli kita ini. Kalau sudah dibeli berarti hak milik siapa? Ya diri ini sudah hak miliknya Allah. Sudah ada yang punya. Lah kalau sudah ada yang punya harusnya nurutnya sama siapa? Itu. Kalau sudah dibeli, sudah dikasih hidup, sudah dikasih rizki, tapi masih nggak mau nurut, kurang ajar namanya. Jadi nggak sinkron itu namanya ya. Maka kalau sudah dikasih hidup sama Allah, dikasih kesempatan beribadah oleh Allah, maka terus kita tingkatkan tuh bagaimana untuk tetap bisa mengabdi illa liya'budun tadi, mengabdi sepenuhnya kepada Allah tanpa batas waktu kecuali maut, kecuali ajal sudah menjemput kita. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini Allah memberikan keberkahan kepada kita, kesempatan terus hidup untuk bisa memperbaiki kondisi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, inna fatahna laka fatham mubina walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan Abdul Wahab